Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kami bertiga pada kesempatan ini akan melakukan praktik coaching di mana saya sebagai pengamat, kemudian saya Muhammad Iqbal sebagai coach. Dan saya Ugi Supriyatini sebagai coaching. Oke, dalam kegiatan ini saya bertindak sebagai pengamat. Pak Iqbal, ketika Pak Iqbal menjadi coach, Pak Iqbal sudah barang tentu harus tahu yang namanya apa teknik yang akan digunakan dalam mengcoaching Ibu Umi. Ya, untuk kegiatan coaching hari ini saya akan menggunakan percakapan melalui alur tirta. Apa itu alur tirta, Pak Iqbal? Bisa dijelaskan? Alur tirta itu merupakan proses coaching yang merupakan berbasis kemitraan atau setara antara coach dengan coachee. Nah, tirta itu juga merupakan singkatan. Jadi percakapan dengan alur tirta ini bertujuan untuk menggali potensi dari si coachee ini, kemudian coachee pun bisa menemukan solusi atas permasalahan atau hambatan yang sedang dialami. Nah, tirta itu singkatan dari tujuan. Nah, di tujuan itu ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada coachee mengenai apa yang akan kita bicarakan di hari ini. Kemudian masuk ke identifikasi. Setelah kita tahu tujuan dari percakapan yang akan kita bicarakan, nah kemudian kita mengidentifikasi nih kira-kira ada hambatan apa atau permasalahan apa dari si coachee. Setelah kita tahu dan mengidentifikasi, baru kita akan bertanya kembali nih dengan coachee tentang rencana aksinya atau untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang sedang dilakukan. Kemudian terakhir, bagaimana tanggung jawab, yaitu berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi tadi hingga akhirnya permasalahan yang dihadapi itu bisa akhirnya terpecahkan. Oke, baik Pak Iqbal. Berarti tadi Pak Iqbal akan menggunakan coaching ini dengan menggunakan alur tirta ya, Pak Iqbal ya. Ketika mengcoaching seseorang, berarti Pak Iqbal harus tahu apa sih kompetensi dari coaching itu yang akan diterapkan sama Pak Iqbal. Kompetensi dari coaching itu ada 3 ya Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Bagaimana kita hadir, kemudian kita memahami apa yang sedang dirasakan oleh si coachee tadi. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi selama percakapan, coach hanya mendengarkan, kemudian menangkap maksud dari apa yang dijelaskan oleh si coachee tadi. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang terbuka. Oke, kalau begitu kita lanjutkan aja ke syarat coachingnya, yaitu antara Pak Iqbal dengan Ibu. Silakan, saya hanya mengamati di sini posisinya Pak Iqbal ya. Silakan Pak Iqbal melakukan coaching dengan Umi. Terima kasih Pak ya. Gimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu, alhamdulillah. Jadi gimana Bu, apa yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini Bu? Sepertinya Bu pengen banget ada yang diomongin. Iya, ada beberapa permasalahan, tapi yang paling utama adalah yang saya rasakan pada saat ini, imbas dari mutasi yang saya alami. Saya merasakan adanya shock kultur dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru. Oh gitu Bu ya. Jadi karena ada mutasi ini akhirnya Bumi merasakan, oh ketika datang di sekolah yang baru itu ada perbedaan budaya ya. Jadi buat Bumi itu harus beradaptasi lagi. Betul. Nah, dari apa yang sedang Bumi rasakan nih, kira-kira tujuan akhir dari pembicaraan kita Bumi ingin seperti apa sih Bumi? Tujuan akhirnya dari pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah saya ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya alami. Gitu. Jadi istilahnya ada solusi dulu ya atas apa yang Bumi rasakan saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, situasinya tuh sekarang seperti apa sih yang Bumi rasakan itu? Situasinya, saya merasakan bahwa di sekolah yang lama itu kan saya merasa ada banyak kemudahan dan fasilitas yang saya dapat gitu. Dan ketika saya dimutasi, tentu saja saya butuh waktu untuk beradaptasi kembali. Oleh karena itu, saya ingin karena hati saya itu belum bisa move on gitu dari sekolah yang lama. Nah, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Apa sih Bumi? Ya, pastinya
di sekolah yang berbeda pasti budayanya berbeda gitu. Iya. Ya. Dan itu sangat mempengaruhi sekali. Oke, karena tadi ya Bu, ini perbedaan budaya tadi ya pada intinya. Nah, sekarang nih situasi yang pengen Bumi inginkan itu seperti apa? Yang pertama adalah pastinya saya ingin move on terlebih dahulu dari hati saya agar saya bisa menerima kondisi di mana saya dimutasi. Kemudian yang kedua, saya mampu beradaptasi dengan budaya yang pastinya berbeda antara di sekolah yang lama dengan di sekolah yang baru. Oke, artinya Bumi pengen bisa menerima situasi yang baru di sekolah ini dengan beradaptasi tadi. Nah, apa yang bisa membuat itu bisa terwujud? Menurut Bumi seperti apa? Yang bisa membuat hal itu terwujud, sepertinya saya harus lebih banyak berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan rekan sejawat. Kemudian pastinya ada kolaborasi serta banyak komunikasi dengan pemangku jabatan di sekolah yang baru. Betul. Ya, artinya Bumi akan berusaha untuk bisa lebih aware lagi ya dengan kondisi sekitarnya di situ. Nah, Bumi, kira-kira nih Bumi, ada nggak ide nih atau gagasan yang bisa Bumi lakukan untuk mewujudkan tadi? Saya akan menjalin komunikasi secara terbuka, dan kebetulan saya sendiri di sini diberi amanat sebagai pembina PMR, jadi mungkin saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan pengurus yang lama. Kemudian saya juga ingin berbagi praktik baik dengan teman-teman yang ada di sini, dengan rekan sejawat gitu. Kemudian mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dengan melakukan lesson study serta membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, artinya Bumi sudah memiliki ide nih atau gagasan untuk mewujudkan apa yang dari Bumi inginkan untuk situasi idealnya untuk beradaptasi di sekolah baru itu seperti apa ya Bumi. Nah, apa nih persiapan Bumi untuk mewujudkan ide dan gagasan tadi? Persiapan. Iya, apa yang perlu Bumi persiapan? Bumi atau telah apa ya kira-kira seperti apa nantinya persiapan? Pastinya persiapan terbaik adalah saya memotivasi diri saya sendiri terlebih dahulu untuk banyak menimba ilmu dengan mengikuti pelatihan atau pembinaan, sehingga saya bisa mengimbaskannya kepada rekan-rekan sejawat agar mau bareng-bareng maju dengan saya, supaya saya sendiri merasa bahwa ide dan gagasan saya itu berterima di mata mereka. Ya, artinya apa yang Bu Umi persiapkan saat ini seperti yang tadi Bu Umi bicarakan bahwa hal itu akan berjalan kalau itu bisa diterima baik di sini. Nah, untuk memastikan itu berjalan Bu Umi, apa kira-kira yang akan dilakukan? Untuk memastikan bahwa apa yang saya inginkan itu berjalan, pastinya saya akan melakukan komunikasi yang intensif dengan pemangku jabatan seperti wakil kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan itu sangat saya rasakan sekali peranan beliau-beliau karena di sini wakilnya itu kebetulan lulus sebagai pengajar praktik, dan saya merasakan value saya sebagai calon guru penggerak ini sangat saya rasakan karena terbukti walaupun saya baru tapi saya diminta untuk menjadi ketua proyek yang kedua gitu, sehingga itu yang saya rasakan. Ya. Berarti kan memang ada kepercayaan penuh dari sekolah, kemudian ekosistem yang mendukung di Bumi. Nah, tadi kan saya sempat mendengar tentang komunikasi di sini. Nah, menurut Bumi nih, apa kriteria komunikasi yang diinginkan itu seperti apa sih untuk membantu proses adaptasi Bumi di sini? Kriteria komunikasi yang tentunya akan membuat saya berhasil mewujudkan ide-ide saya, tentunya adanya respon yang positif dari mereka, karena kan bagaimanapun juga mungkin hanya masalah waktu saja karena saya kan baru di sini gitu. Dengan rasa berterima mereka terhadap ide dan gagasan saya merasa sangat bersyukur. Apa namanya respon tadi menurut Bumi kriteria komunikasi yang baik itu adanya respon yang baik. Nah, ada lagi nggak mungkin selain respon tadi Bumi dari yang Bumi inginkan, selain respon yang baik dari teman-teman dan
dorongan, dukungan, semangat dari mereka. Kemudian tentunya saya diberi kebebasan untuk menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Ya, berarti kan memang kriteria yang ideal buat Bumi seperti itu ya, adanya dukungan, kemudian semangat, dorongan dari teman-teman juga di Bumi ini. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini menurut Bumi? Terus kira-kira ada alternatif lain nggak selain tadi? Mungkin pertama adalah saya harus membuat diri saya bahwa inilah yang harus saya jalankan gitu, karena itu membantu saya untuk move on gitu. Kemudian dengan adanya dukungan, respon, kemudian komunikasi yang terbuka dari mereka terhadap saya dan saya juga terbuka terhadap mereka, saya merasa itu adalah hal yang terbaik. Nah, kira-kira kapan Bumi akan melakukan itu? Atau siapa yang Bumi perlu hubungi untuk memastikan rencana Bumi tadi bisa berjalan dengan baik? Semua itu butuh proses. Jadi tidak instan, tidak begitu saja serta merta terjadi apa yang saya inginkan dan saya capai. Semuanya butuh proses. Dan proses itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada peranan dari beberapa pihak. Dan yang terpenting adalah dari pimpinan. Yang kedua adalah dari para wakil. Kemudian yang ketiga adalah dari saya sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia. Saya akan merapat kepada sesama guru bidang studi. Ya, kita akan melakukan NGNP secara aktif. Ya, tentunya dari rekan-rekan juga, kemudian dari kepala sekolah juga ya, terutama yang untuk orang-orang yang mungkin bisa Bumi jadikan sebagai pendamping, artinya pendukung nih dalam Bumi mewujudkan komitmen Bumi tadi ya. Nah, terus bagaimana Ibu bisa memastikan hal ini bisa berjalan? Bagaimana hal itu bisa berjalan? Pastinya yang terpenting adalah saya merasa yakin bahwa dukungan mereka dan semangat mereka terhadap saya terus mensupport saya untuk mewujudkan semua ide-ide saya gitu. Jadi saya merasa bahwa apabila saya menyampaikan suatu gagasan atau ide-ide, apalagi saya sebagai ketua proyek yang kedua pada saat itu, kemudian apa yang saya sampaikan itu mereka laksanakan, mereka dukung, ya saya rasa gitu. Oke. Ya, sebagai akhir dari sesi kita coaching hari ini, Bumi, apa yang bisa Bumi simpulkan dari percakapan kita hari ini? Menurut Ibu itu seperti apa sih yang tadi sudah mengutarakan dari mulai tujuan kita, kemudian tadi bagaimana Bumi menjabarkan rencana Bumi, kira-kira kesimpulannya itu seperti apa dari sesi kita hari ini? Saya merasakan bahwa saya mendapatkan solusi terbaik gitu, karena bagaimanapun juga, apalagi mutasi ini kan tidak sendirian tapi bersama-sama gitu. Kalau bersama-sama berarti saya bisa ketika saya membandingkan diri saya dengan teman-teman atau rekan-rekan lain yang sama-sama mutasi, saya merasakan bahwa permasalahan saya itu dan saya mendapatkan solusi terbaik itu dengan percakapan kita pada hari ini. Baik, Bumi. Saya rasa cukup ya, Bumi. Sudah tergambarkan nih, mulai dari Bumi merencanakan tindakan yang akan Bumi lakukan untuk beradaptasi di sini, kemudian dari kesimpulan tadi yang Bumi utarakan. Nah, pertanyaan terakhir ini, bagaimana sekarang perasaan Bumi setelah kita melaksanakan sesi coaching kita di hari ini? Saya merasa bahwa shock culture yang saya alami ini bisa teratasi walaupun sedikit demi sedikit. Pertama, yang kedua saya merasa move on, dan yang ketiga ada harapan tersendiri. Semoga saya merasa di tempat yang baru ini saya betah. Baik, Bumi. Sangat jelas ya, Bumi. Apa kalau buat saya sih sudah jelas nih, Bumi. Tinggal bagaimana Bumi bisa komitmen untuk menjalankan apa yang tadi sudah Bumi rencanakan berdasarkan ide dan gagasan Bumi tadi. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi atau memang sudah cukup nih, Bumi? Saya merasa sudah cukup. Cukup ya, Bumi. Kalau memang sudah Pak cukup, Iqbal sudah memberikan solusi terbaik. sama-sama, Bumi. Kalau memang sudah cukup berarti kita akhiri ya, Bumi ya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus adaptasi Bumi di tempat yang baru. Terima kasih, Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Iqbal dan Bumi, saya tadi sudah melakukan pengamatan apa yang dilakukan Pak Iqbal sebagai coach dan Bumi sebagai coaching kaitannya dengan
tadi definisi yang alur Pak Iqbal yang ungkapkan itu dengan menggunakan alutita, alhamdulillah terpenuhi semuanya Pak Iqbal ya. Terus kompetensinya pun didapat semua. Dari yang pertama adalah menanyakan tujuannya apa, mendengar apa, hadiran penuh, ya kan, terus membuat pertanyaan yang berbobot, itu semuanya terpenuhi Pak Iqbal. Semoga percakapan kita ini mendapatkan manfaat yang lebih baik dan memberikan pembelajaran buat kita. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.